Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, melanjutkan materi KD 5 atau bab kelima yang kemarin mengenai iman kepada kitab Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita memahami secara mendalam, kita perlu ketahui bahwa apa makna dari iman itu sendiri. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman secara istilah adalah bermakna keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan atau lisan dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Atau bisa dikatakan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari iman. Kemudian yang kedua, makna dari Rasul. Rasul berasal dari bahasa Arab juga, artinya arsala yursilu, yang berarti mengutus. Sehingga secara lughawi Rasulun artinya utusan. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah artinya adalah laki-laki yang dapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Apabila tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, maka dinamakan nabi. Sedangkan pengertian iman kepada Rasul Allah adalah menyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul untuk menunjuki, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, serta membenarkan bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma na'akum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencangkup 4 hal. Apa saja kira-kira? Yang pertama, meyakini bahwa risalah mereka adalah hak dan benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui nama-nama mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, membenarkan apa yang mereka sampaikan.
Yang keempat, mengamalkan syariat Rasulullah yang telah ditulis kepada kita. Iman kepada Rasul mempunyai fungsi yang sangat urgent terhadap eksistensi keislaman seseorang. Hal ini dikarenakan iman kepada Rasul itu merupakan bagian dari rukun iman yang keberapa? Yang keenam, di mana iman kepada Rasul menempati rukun iman yang keempat. Ketika seseorang mengakui menjadi seorang mukmin atau muslim, maka keenam rukun iman ini harus diyakini. Tidak boleh mengingkari salah satu, karena jika terjadi demikian otomatis orang tersebut telah keluar dari keislaman atau murtad. Nauzubillah. Demikian juga dengan iman kepada para rasul. Orang yang mengingkari para rasul ini termasuk golongan orang kafir meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Wa man lam Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala. Al-Quran surat Al-Fatah ayat 13. Selanjutnya, jumlah para rasul itu sebenarnya banyak sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ahmad disebutkan bahwa rasul itu ada sekitar 313. Kemudian jumlah para nabi itu ada sekitar 124.000. Namun jumlah yang wajib kita imani dengan terperinci hanya 25 nabi semenjak Rasul Shallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus nabi dan rasul lagi. Demikian jika ada yang mengaku sebagai rasul setelah Nabi Muhammad, maka orang itu bohong. Adapun Nabi Isa yang akan turun pada akhir zaman itu bukan lagi sebagai seorang rasul, karena Nabi Isa sendiri ketika itu akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti jumlah nabi dan rasul, karena jumlah mereka sangatlah banyak sekali dan hanya sebagian saja yang diberikan kepada manusia melalui Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 164, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qassasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25, yakni yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh,
sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tekankan lagi, perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau kata kuncinya adalah Rasul itu pasti Nabi, tetapi Nabi itu belum tentu Rasul. Kemudian sifat-sifat para Rasul. Para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah manusia pilihan yang memiliki beberapa keistimewaan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka. Salah satu keistimewaan yang dimiliki para Nabi dan Rasul adalah yang pertama, yakni sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, yakni siddiq. Apa kira-kira artinya siddiq? Ya, siddiq artinya benar. Maksudnya apa? Setiap Rasul pasti menyampaikan sifat yang benar. Pasti mempunyai sifat yang benar, yaitu benar dalam ucapan maupun benar dalam perbuatannya. Ajaran yang disampaikan pasti benar karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yakni sifat wajib yang kedua yakni amanah. Artinya apa? Ya, artinya dapat dipercaya. Maksudnya apa? Setiap Rasul pasti orang yang memegang amanah dan tidak pernah berkhianat atau berdusta atau bohong. Jika berjanji pasti ditepati, dan jika diberi amanah pasti memegang teguh amanah itu. Yang ketiga yakni tabligh. Apa kira artinya? Ya, artinya menyampaikan wahyu atau bisa menyampaikan. Maksudnya apa? Setiap Rasul pasti selalu menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya siapa? Ya kita, dari masa dahulu sampai dengan sekarang. Kemudian yang keempat, fatonah. Artinya apa? Cerdas. Maksudnya setiap Rasul pasti orang yang terpilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastilah orang yang cerdas dalam segala hal, karena seorang Rasul merupakan rujukan utama mengenai permasalahan agama bagi umatnya. Itu mengenai sifat wajib bagi Rasul. Silahkan dihafalkan: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil ini adalah sifat-sifat tercela, berupa kebalikan dari sifat wajib tadi yang saya sampaikan, yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Yang pertama, hizib. Artinya apa? Dusta atau pembohong. Maksudnya tidak mungkin seorang Rasul itu berbuat dusta atau pembohong atau berbohong. Yang kedua yakni khianat. Artinya apa? Tidak dapat dipercaya. Maksudnya seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Semua Nabi dan Rasul pasti dapat dipertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatannya. Yang keempat yakni kitman. Artinya menyembunyikan. Maksudnya seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, sifat mustahil bagi Rasul yakni baladah. Baladah artinya bodoh. Apa maksudnya? Tidak mungkin seorang Rasul itu mempunyai otak yang bodoh. Seorang Rasul adalah tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai masalah umatnya. Maka seorang Rasul pasti dipilih dari Allah yang cerdas dan pandai. Itu adalah sifat mustahil bagi Rasul. Silahkan dihafalkan juga. Kemudian yang terakhir, sifat jaiz. Sifat jaiz
bagi Rasul adalah sifat-sifat yang diperbolehkan bagi mereka, yaitu kebolehan berupa sifat-sifat manusiawi seperti layaknya manusia pada umumnya, sepanjang sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Apa misalnya sifat jais itu? Ya makan, minum, tidur, menikah, sedih, gembira, dan sebagainya. Itu adalah sifat jais. Rasul itu manusia. Basyarun lakal basyarun. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Selain sifat-sifat tersebut di atas, para Rasul juga memiliki sifat-sifat istimewa yang khususnya hanya ada pada mereka dan tidak ada pada selain para nabi dan rasul. Sifat-sifat tersebut yang pertama yakni ishamutur rasul. Ismatur rasul atau sifat maksum. Apa artinya? Artinya dari maksum adalah terjaga dari perbuatan dosa dan tercela. Jadi para nabi dan rasul itu terjaga dari perbuatan dosa dan tercela. Atau maksum itu tadi. Ismatur rasul. Yang kedua yakni ittizamur rasul atau sifat iltizam. Artinya apa? Iltizam adalah komitmen. Maksudnya para rasul selalu mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas mereka, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kesempatan hari ini mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipelajari dengan seksama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.